Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah anak-anak kami, para santri yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali mengkaji pelajaran kita yang berkenaan dengan akhlak dan al-adab. Karena al-adab fauqal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka kita perlu beradab dan berakhlak, beretika yang baik. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada kawan-kawan kita, dan kepada lingkungan kita. Dan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini adalah liutammima makarimal akhlaq. Ya. Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketika itu akhlak sangat merosot di kalangan Quraisy. Ada di antara mereka yang saling senang berperang. Ya. Sikit-sikit terjadi peperangan, berperang, sikit-sikit pembunuhan. Di antara mereka menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Ya. Kalau lahir anak perempuan dikuburkannya hidup-hidup. Kemudian mereka suka menenggak minuman-minuman keras, arak, khamar dan lain sebagainya. Dan tidak ada akhlak, sangat rusak dan sangat fasad, sehingga mereka disebut dengan kaum jahiliyah. Jahiliyah itu artinya kasratu jahalatihim, banyak, sangat banyak kebodohan mereka. Maka dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Maka dengan diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau disebut nama Nabi semua bersalawat. Kalau enggak bersalawat itu namanya orang bakhil, orang pelit, ya kan? Kita enggak mau dibilang orang pelit kan? Bakhil itu artinya pelit, kikir. Kalau dengar nama Nabi kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya timbul kecintaan kita kepada Nabi dan kecintaan Nabi kepada kita. Kalau Nabi sudah cinta kepada kita, Masya Allah, nanti di akhirul ayyam, ya, di akhirat nanti Nabi bisa menandai mana umatnya dan mana yang ngaku-ngaku umatnya. Ini umatku, kata Nabi. Ada yang ngaku-ngaku aku umatmu wahai Nabi Muhammad. Mana tanda? Kan mana tandanya? Mana
alamah, mana tanda kamu umat Nabi? Kamu jangan ngaku-ngaku cinta pada Nabi tapi nggak ada tandanya. Jangan ngaku-ngaku cinta pada Nabi, jangan ngaku-ngaku umat Nabi tapi nggak pernah menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan, nggak pernah bersolawat, nggak pernah menjalankan perintah-perintahnya. Maka itu adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita yang bertajuk Adabut Ta'am Wasyarab, adab makan dan minum. Masya Allah. Jadi semua kita ini makan dan minum. Hewan-hewan juga makan dan minum. Ya. Ditulis. Ya. Semua makan dan minum. Namun makannya manusia ini, kalau dia memakai adab-adab, maka akan bernilai pahala. Inna lil wasail hukmul maqasid. Sesungguhnya wasilah-wasilah perantara-perantara memiliki hukum seperti maksudnya. Menguatkan diri dia untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa dia ibadah kepada Allah kuat, badannya tidak lemah, dia niat ketika makan seperti itu, maka hasalat thawab, dia akan mendapatkan pahala al-ajr minallah subhanahu wa ta'ala. Itulah dahsyatnya kalau kita mengamalkan adab dan sunnah Nabi. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di kala kerusakan umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Bukan mati sakit, tapi mati syahid. Ada juga orang mati sakit, ya kan? Mati syahid luar biasa. Orang mati syahid yang perang di jalan Allah itu nggak boleh dimandikan, nggak boleh dimandikan dia. Kenapa? Karena bekas-bekasnya itu nanti menjadi saksi pada hari kiamat. Nanti kalau dimandikan hilang bekasnya, ya kan? Jadi bekasnya itu bekas luka, bekas darah, bacokan, bekas lembing, bekas pedang, itu nanti jadi saksi pada hari kiamat. Maka orang mati syahid itu dalam ilmu fikih nggak boleh dimandikan dan nggak boleh disolatkan. Dia cukup hanya dikafani dan dikuburkan. Kenapa nggak disolatkan? Karena orang mati syahid itu sudah maghfurun, sudah diampuni dosanya. Masya Allah. Ya, orang yang mati syahid sudah diampuni dosanya oleh Allah. Para santri yang dirahmati oleh Allah, ya bunayya, idza kunta an ta'isha sahihal binyah saliman minal amradi fala tudkhil fi ma'idatika ta'aman ala ta'am wa la ta'kul illa idza kunta ja'ian wa idza akalta fala tamla batnaka minat ta'ami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnih. Ya, wahai anakku, wahai santri-santriku, apabila kamu ingin hidup dengan badan sehat, ingin semua ya, badan sehat, ingin badan segar bugar, ya kan, badan tidak ada penyakit, saliman minal amradi, yaitu selamat dari berbagai macam penyakit. Karena menurut kedokteran, penyakit-penyakit itu bersumber dari makanan. Ya, banyak penyakit itu bersumber dari makanan. Makanan entah apa dimakan, ya, sehingga banyak penyakit timbul. Ya. Sumbernya dari perut, makanan yang dimakan, ya, dan makanan itu tidak sesuai dengan yang disyariatkan agama, walaupun dia halal tapi belum tentu baik.
Kan kita diperintahkan kan? Kulu halalan thayyiba. Ya. Kulu, makanlah makanan ya, yang halal lagi yang halal lagi baik. Halal baik lagi. Bukan hanya cukup halal. Batang pisang halal nggak? Halal batang pisang. Jeroan-jeroan perut-perut sapi halal nggak? Halal, tapi belum tentu baik. Ya kan? Karena banyak orang kolesterol nanti. Sebab daripada makan lemak, lembu misalnya, kolesterol dia. Ya. Ada yang halal belum tentu baik. Kita diperintahkan halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Ya, yang halal lagi bervitamin. Fala tudkhil fi ma'idatika ta'aman, janganlah masukkan dalam lambungmu makanan di atas makanan. Artinya apa? Kalau sudah kenyang jangan sampai bahasanya temboloknya kekenyangan. Ya, temboloknya kekenyangan. Udah kenyang dia masih mau makan lagi. Ya, katanya makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, inilah rumus kesehatan. Kalau mau sehat, ini udah makan satu piring masih mau lagi. Mungkin makannya nggak baca bismillah, ya kan? Makanya makan baca bismillah, biar setan nggak ikut makan sama kita. Nanti kalau setan ikut makan, bahaya. Kita yang makan, setan yang kenyang. Kita kurus, setan gemuk. Ya. Kalau kita baca bismillah, kata Nabi, ya, perhatian. Kata Nabi, ketika seseorang lupa baca bismillah, lupa dia baca bismillah, maka boleh pertengahan makan itu membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Langsung setan itu muntah-muntah dia. Wah, muntah-muntah dia. Gak bisa dia makan makanan orang yang baca bismillah. Ketika kita masuk rumah, ketika kita baca bismillah, setan gak bisa nginap sama kita. Tapi ketika kita nggak baca bismillah masuk rumah, setan enak tidur ke rumah. Kalau kita baca bismillah, kata tadi adab-adabnya adalah membaca bismillah. Wala ta'kul illa idza kunta ja'ian. Jangan makan kecuali kamu dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Ada satu dokter di tabib di Baghdad zaman dulu. Dia ketika berada di rumah sakit nggak pernah mendapatkan pasien-pasien. Coba Jamiatul Abah di adik-adiknya. Perhatian. Ketika dia di mustasfa, rumah sakit hospital, dia nggak pernah mendapatkan pasien datang untuk berobat. Maka dia pun mencari riset, keliling, ya mencari tahu kenapa nggak ada orang sakit. Padahal biasanya orang sakit itu banyak, ya kan? Sakit itu orang berbagai macam penyakit ada. Tapi ini kok nggak ada, aneh nih, kok nggak ada orang sakit, kenapa ini? Ya kan? Nanya dia, nggak ada orang sakit. Rupanya rumus masyarakat di situ punya kebiasaan makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, sehingga nggak ada penyakit. Hilang penyakit lambung, nggak ada penyakit lambung, nggak ada penyakit gula, nggak ada penyakit kolesterol, lain-lain nggak ada. Apabila engkau makan, maka jangan penuhi perutmu dari makanan. Perut itu dibagi 3. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Jangan kamu penuhi semua. Ya, kata orang dulu, kalau kamu banyak makan semakin bodoh. Ya, semakin jahil. Apa?
Kata orang dulu, tenggelam hatinya sama makanan. Kata orang-orang dulu, orang-orang tua dulu, ya. Maka jangan banyak makan. Bukan arti Ustaz menyuruh kalian enggak makan, bukan. Artinya apa? Ada waktunya. Makan itu sudah ditentukan waktunya. Makan boleh, ya, sekedar untuk ini kita menguatkan kita untuk belajar ibadah dan lain sebagainya. Ya. Kalau orang dulu makannya sikit-sikit, ya kan? Makannya sikit-sikit. Tadi kita baca kisah Abu Hurairah sampai jatuh dia, sampai jatuh lagi sholat tuh jatuh. Kenapa jatuh? Karena kelaparan. Orang sekarang jatuh lagi sholat karena kekenyangan. Ya. Kalau orang dulu makannya sikit-sikit. Kalau kita ini sikit-sikit makan. Ya, kalau nggak ada jajan nggak mau mondok. Ya. Aku nggak mau lah mondok nggak ada jajan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang anak Adam itu mengisi satu tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Karena semakin diisi, penyakit pun makin banyak. Ya, apalagi zaman sekarang semua ada pakai pengawet, kimia, apa itu pewarna dan lain sebagainya. Ya bunayya, wahai anakku. Ya, perhatikan semua. Idza kanat bika hajatun ila ta'ami. Kalau kamu punya hajat kebutuhan untuk makan, maka caranya gimana? Faghsil yadaika awalan, cuci tanganmu terlebih dahulu. Ini ajaran Islam, ya, sunnah Nabi untuk mencuci tangan sebelum makan. Karena apa? Di tangan ini bakteri-bakteri banyak, ya, bakteri banyak, kuman-kuman banyak. Maka disuruh cuci terlebih dahulu. Cuci dengan air yang mengalir, ya. Cuci tangan sebelum makan ini sunnah. Wadhkur ismallahi ala ta'amika, maka sebutlah nama Allah ketika kamu makan. Ini yang kedua, adabnya sebut nama Allah. Sammillaha, kata Nabi, sammillah, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa di awal makan, maka bacanya apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Ya, kalau lupa. Tapi jangan pura-pura lupa. Jangan dilupa-lupakan. Maka sebelum makan baca bismillah. Wadhkur ismallah ala ta'amika. Selanjutnya, wala tabtali at-ta'ami bitilan. Janganlah kamu menelan makanan sekali telan. Saking laparnya kan, nampak makanan langsung ditelan habis tanpa dikunyah. Gimana ususnya mau giling di dalam itu? Ya, rusaklah ususnya, giling makanan dalam. Maka makanan itu sunnah untuk dikunyah 25 kali kunyah, ya. Supaya apa? Supaya usus kita ini enak nanti menggilingnya di dalam, nggak susah dia. 25 kali. Kalau kamu udah kunyah makanan 25 kali itu enak, nikmat makanan itu. Nikmat. Walaupun makannya biasa-biasa aja, ya, kalau udah dikunyah 25 kali enak, datang nikmatnya. Cobalah tes, kan? 25 kali. Walakin umdur al-luqmah mudghah jayyidan. Perhatikan. Akan tetapi hendaklah suapan-suapan itu dikunyah dengan kunyahan yang baik. Jangan punya 3 kali kunyah dan telan, 3 kali kunyah telan. Inilah menyebabkan banyak penyakit, ya, usus, penyakit usus, penyakit lambung. Ya, kenapa? Makanannya belum hancur, udah masuk ke dalam lambung. Belum hancur lagi dikunyah, udah masuk ke dalam lambung. Inilah sebab daripada penyakit. Paham ya?
sebab daripada penyakit. Fa inna judatut al-madagh tu'inu 'ala al-hadam wa kul mimma yalika. Karena kalau bagus dalam mengunyah ini akan membantu dalam proses di dalam usus kita, ya, di proses makanan tadi, kemudian diambil, dipisahkan oleh usus kita mana vitaminnya, mana mineralnya, mana gizinya, kemudian ampasnya dibuang, ya kan? Ampas dibuang. Setiap pagi kalian buang ampas, ya. Wa kul mimma yalika, makanlah yang terdekat, yang lebih dekat dari kamu terlebih dahulu. Kalau makan itu jangan, kalau makan berjamaah satu nampan gitu, ya kan? Jangan yang jauh-jauh terlebih dahulu, yang dekat. Sunnahnya itu yang dekat, yang terlebih dahulu yang dekat. Yalika, yang dekat, yang lebih dekat denganmu itu didahului untuk dimakan. Karena apa? Karena fa innal barakah tanzilu fi wasatit ta'ami. Sesungguhnya katanya barakah itu turun di tengah-tengah makanan. Kalau makanan itu jatuh, jangan kalau jatuh jangan membuang makanan, mubazir, ya kan? Karena kita nggak tahu di mana barokahnya makanan itu. Kalau Rasulullah itu makan, perhatian, ini santri-santri makan banyak yang terbuang, ya. Kalau Rasulullah itu makan sampai istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tidak tahu mana makanan yang sudah dimakan Nabi, piringnya atau yang belum, saking bersihnya, ya. Karena Nabi tahu di mana keberkahan. Kita nggak tahu di mana keberkahan makanan, jadi harus dihabiskan makannya. Jangan terbuang-buang, nasi dibuang. Coba bayangkan, satu butir nasi itu, ya, membutuhkan berapa proses dari petani. Petani itu menanam padi itu sampai panen itu ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau model cepat 4 bulan. Itu kalau panen, ya, 4 bulan nunggu. Terus kita enak-enak buangnya, ya, 4 bulan dia nunggu, panas hujan dikerjakannya. Setelah panen bukan itu saja, dibawa ke kilang, diproses lagi, dimasukkan ke dalam goni-goni, dijual, ya, dibawa ke pasaran, didistribusikan, kemudian dibawa ke tukang masak, dimasak pakai alat susah masaknya, ya kan? Berapa makhluk Allah yang ikut serta dalam proses menciptakan satu nasi saja. Makhluk-makhluk Allah, mulai dari malaikat yang menurunkan hujan, ya, angin, matahari, udara, hujan, air, semua, ya. Maka itu nikmat yang paling besar dari Allah Ta'ala. Salah satu nikmat yang besar. Berapa banyak orang yang tidak makan sekarang? Ya, Ustaz sering melihat, ya, di kota-kota besar, ya, seperti Jakarta misalnya, ya, saya tengok orang itu, ya, mengambil di tong-tong sampah itu bekas-bekas makanan, ya, nasi-nasi bekas itu dimakan. Masya Allah, kita ini sudah dikasih nikmat, ya, harus kita syukuri, jangan kita buang-buang. La in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur maka aku akan benar-benar tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu ingkar, tidak mau mensyukur nikmatku, azab Allah sangat pedih. Masya Allah, azab Allah sangat pedih. Maka harus kita ini menghormati daripada makanan. Bahkan ada satu ulama itu kalau sebelum makan dia pakaian rapi, bersih, ya, duduknya pakai adab. Kenapa? Karena dia menghormati sang pemberi nikmat, yaitu Allah Ta'ala. Wala tudhim yadaka fil ina'i hahuna wa hahuna. Jangan gerak-gerakkan tanganmu di nampan atau di piring itu kesana kemari, kesana kemari. Apalagi makan berjamaah, ya,
Fa inna dzalika minasyarr' al-mamqut. Itu adalah sesuatu dari keburukan yang tidak disukai. Ya bunayya, iyyaka an taf'ala kama yaf'alu as-safalatu wa ra'a'un nas, fala ta'kulu fil aswaq wala ala qari'ati at-tariq walau ala sabil at-tafakkuhi fa inna dzalika yasqitul muru'ah wa yasri bi ahli al-fadl. Ya, ini adab bagi penuntut ilmu, karena penuntut ilmu itu orang yang mulia ya, orang yang dicintai oleh para malaikat. Bahkan malaikat rela meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu, ridha bima yatlubu, karena senang, ridha dengan apa yang ia tuntut. Maka penuntut ilmu harus menjaga muruahnya, menjaga muruah ya, harus dijaga daripada wibawanya. Lakukan orang-orang yang rendah. Katanya fala ta'kul fil aswaq, jangan kamu makan di suk, di pasar-pasar atau pajak-pajak ya. Karena itu katanya bisa menjatuhkan muruah kita. Beli makanan, bagusnya beli makanan, makan di satu tempat ya, jangan di pasar ya gitu, itu menjatuhkan muruah katanya. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wal bukhl, ya, hindarilah sifat, hindarilah perbuatan pelit. Bukhul itu pelit ya kan, pelit itu artinya kikir, tidak mau berbagi. Orang yang pelit, yang tingkatan di atas pelit itu ada syuh. Syuh itu tidak mau mengeluarkan kewajiban dia ya. Janganlah kita menjadi orang yang pelit. Wa iyyaka wasyarrah, fa idza jalasta wa bijanibika insanun ta'rifu aw la ta'rifu fad'uhu limu'akalatika ya. Baik, kalau kamu sedang duduk dan di sampingmu ada orang ya, ada orang lain, baik itu kau kenal atau tidak kenal, maka ajaklah dia untuk makan bersamamu ya. Karena ingat kata Nabi, ta'amul wahid yakfi itsnain. Ta'amul wahid yakfi itsnain. Makanan satu orang bisa cukup untuk dua orang ya, cukup untuk dua orang. Dan makanan dua orang bisa cukup untuk 4 orang kalau dengan berjamaah. Adalah anugerah Allah Ta'ala, ini nikmat dari Allah ya, kita harus berbagi. Ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah itu sangat besar. Nikmat dari Allah Ta'ala sangat agung. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu hendaklah kamu ceritakan. Kalau ada nikmat dari Allah, ceritakan. Bukan niatnya menceritakan untuk ria, bukan. Bukan supaya dipuji, bukan supaya dianggap hebat atau dianggap dia alim, orang kaya, orang pintar, tapi apa? Semata-mata untuk membicarakan nikmat Allah, ya kan? Semua kita ini pasti ada nikmat Allah dalam badan kita, dalam diri kita. Ada nikmat Allah. Begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini. Maka wajib kita syukuri. Ya, wajib kita syukuri. Wa idza tasaddaqta ala faqirin fala tazdari wa la tutbi' sadaqataka bi adza man tasaddaqta alaih. Kalau kamu bersedekah ya kan, kepada orang fakir, orang miskin, bersedekah kepada orang miskin, jangan kamu ikuti perbuatan sedekah itu dengan manna wal adza ya, mengungkit-ungkit dan ucapan yang buruk. Itu bisa membatalkan, menghilangkan daripada pahala sedekah kita. Ingat lagi, karena Allah Ta'ala ketika memberi kita nikmat yang banyak, sudah ya, Allah tidak meminta kita balasan, tidak meminta balasan. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura ya. Allah tidak minta
uang pada kita, tapi minta kita bersyukur. Ya, kalau kita bersedekah sama orang lain, udah jangan ingat-ingat lagi. Kayak kita buang ludah, ya kan? Buang ludah. Masih kita ingat-ingat lagi? Lupa terus kan? Nah, kalau bersedekah itu udah nggak usah ingat lagi, udah. Nah, atau malah membatalkan pahala sedekahnya dengan mengungkit-ungkit. Oh, dulu kau kan aku kasih sedekah, makanya kau bisa gini. Dulu kamu saya bantu. Dulu kamu saya kasih pinjaman, ya ini itu. Sekarang kamu udah seperti ini, nggak ingat sama saya. Nah, itu namanya mungkin. Qaulun ma'rufun wa maghfirah khairum min sadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang baik dan ampunan itu lebih baik daripada sedekah yang di situ ada ditambahi dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti, ya kan? Udah bersedekah dia sama si fulan, nanti dicelanya si fulan, nanti diungkit-ungkitnya, ya itu hancur, pahala sedekahnya hilang, habis. Wajtahid, hendaklah engkau berusaha an tukhfiya sadaqataka 'anin nas, menyembunyikan sedekahmu dari orang-orang. Tampakkan kecuali kalau untuk ingin memotivasi orang lain supaya bisa bersedekah. Tapi kalau kita ini bersedekah pribadi, bagusnya ini disembunyikan. Karena sedekah yang sembunyi-sembunyi itu, kata Nabi, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Ya kan? Sedekah-sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang empat nih. Di Eropa kisahnya yang sampai kepada kami, kisahnya seorang anak. Ini dia bukan orang muslim, ya, tapi ketika itu dia mendengarkan dari orang Islam, kawannya sekolahnya, katanya kalau minum, Nabi kami memerintahkan supaya dilihat terlebih dahulu. Kata anak orang Islam tadi kepada kawannya yang bukan Islam. Anak ini dengar kata-kata kawannya tadi, dengar dia. Kalau makanan panas di apa aja, dikipas, jangan ditiup-tiup gini. Kata Nabi, wala tatanaffas fi, maka Allah akan tambah ilmu yang lain kepada kita, ya, akan ditambah ilmu-ilmu yang lain. Maka insya Allah kita adab-adab makan yang kita jalankan, ya, dengan yang sudah tadi dijelaskan, dipaparkan, insya Allah menambah daripada kesemangatan kita, ilmu kita, pengetahuan kita, ya, lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala, lebih dekat lagi dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya, demikianlah tadi pembahasan kajian kita yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liqarabatina wa liajdadina wa lijaddatina wa limashayikhina wa liasatidatina wa limuallimina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من علماء العاملين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدنا تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أحد من خلقك طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.